ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Zakia Sabella, NIM 114200098 dari Plug 10 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tutorial mengenai acara 8, yaitu layout dengan QGIS. Nah, untuk langkah pertama, itu kita klik layout, icon layout ini. Kemudian kita buat layout, yaitu caranya empty layout, create, kita buat nama menjadi layout. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita atur ukuran dari peta yang akan kita buat. Klik kanan, drag properties, kemudian kita ganti ke A3. Setelah itu kita membuat garis bantu. Caranya itu untuk yang horizontal, kita akan membuat untuk atas dan bawah yaitu 10. Dan untuk dalamnya, untuk gridnya nanti 20. Kemudian kita buat 287 untuk yang bawah. Lalu kita buat 277. Kemudian untuk yang vertikal kita buat 30 untuk yang kiri. Kemudian karena 3 cm, kemudian kita buat 40. Setelah itu kita buat 290. Lalu 300. Setelah itu terakhir 410. Oke, setelah terbentuk seperti ini, kemudian kita tambahkan peta dengan cara klik add map. Lalu kita tambahkan peta pada kotakan yang sudah kita buat tadi, garis bantunya. Kita klik. Nah, petanya udah terbuat. Kemudian aku bakal masukin skalanya. Di sini aku mau gunain skala 65.000. Nah, setelah itu kita, ini kan ada di luar layout gitu kan. Maksudnya nggak ada yang di dalam. Kemudian kita bisa atur petanya ini, letak petanya dengan move item content. Kita atur agar petanya berada di tengah. Oke. Kita bisa atur CSR-nya menjadi WGS 84/948S. Setelah itu, kita tambahkan grid. Caranya yaitu pada grid, kita tambahkan grid 1, kemudian kita masukkan interval gridnya. Untuk grid type-nya itu kita ganti ke cross. Kemudian udah terbentuk kayak gini, lalu kita bisa mengatur nih, karena ini letaknya kan agak ke pinggir, yang ini agak ke tengah, berarti kita bisa atur letaknya ini. Nah, setelah itu kita ganti line style-nya menjadi warna merah. Setelah itu kita ke frame style-nya kita ganti line border. Kemudian untuk koordinatnya kita checklist. Lalu untuk formatnya kita ganti decimal with suffix. Perbedaannya itu ada E dan N-nya. Kemudian untuk yang bagian kiri ini kita ubah letaknya jadi vertical ascending, kemudian yang right juga vertical ascending. Nah, setelah itu kita akan membuat mengubah fontnya, yaitu dengan Times New Roman, ukurannya regular, ukurannya 12, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ganti koordinat precision-nya ke 0 agar tidak ada yang lain. Kemudian setelah itu kita udah selesai membuat grid, kemudian kita akan membuat kotakan di luar gridnya ini. Caranya yaitu kita klik add shape,
add rectangle, kemudian kita buat dari garis bantu tadi. Nah, karena ini kemudian kita ganti stylenya, karena ini putih kita ganti stylenya ke no brush. Nah, setelah itu kita bakal buat untuk layout yang di sebelah kanan. Caranya sama, yaitu rectangle. Setelah itu kita akan masukin picture atau logonya di sini. Kemudian kita ganti ke raster image. Lalu kita cari file dari gambar kita. Nah, setelah ini kita atur aja letak gambarnya supaya di tengah. Nah, agar ukuran peta ini nggak mengganggu, kita klik map, ini digembok, kemudian kita atur di tengahnya. Nah, setelah itu kita buat keterangan namanya, yaitu dengan cara klik ini, add label, kemudian kita buat di sini, kita ganti dengan jurusan lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta 2022. Nah, di sini kita ganti fontnya Times New Roman, kita bold, untuk ukurannya 14, kita oke. Nah, karena ini bentuknya masih di sebelah kiri semua, kemudian kita ganti elemennya menjadi center, vertical elemennya middle, terus kita tengahin. Oke, setelah itu kita buat garis bantu untuk membuat batasnya. Caranya itu dengan klik add node item, add polyline. Nah, sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat nama petanya, yaitu caranya itu sama kayak tadi. Kita copy aja dari sini. Kita ganti nama petanya menjadi peta administrasi. Setelah itu kita atur di tengah. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk namanya, yaitu peta administrasi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita ganti menjadi Times New Roman reguler 12.
Oke. Nah, kita bikin garis bantu, kita add polyline lagi. Selanjutnya kita akan buat keterangan dari arah utara, yaitu kita klik add node arrow, kemudian kita gambar di sini, lalu kita dapat memilih jenis-jenisnya di sini. Nah, untuk aku mau pilih jenis arrow, kemudian aku mau pilih ini yang biasa. Kemudian untuk warnanya aku mau ganti hitam. Nah, setelah itu kita atur aja ukurannya. Nah, untuk arah utaranya kita copy aja. Nah, setelah itu kita akan membuat skala. Caranya klik add scale bar, kemudian kita gambar di sini. Untuk skalanya ini aku mau skala numerik. Kemudian kita ganti kemudian aku mau ganti hurufnya itu, kemudian fontnya ini kita ganti ke Times New Roman. Warnanya udah, kemudian kita atur di tengah-tengah. Setelah itu kita akan membuat skala scale bar, caranya sama. Nah, untuk kali ini jenisnya aku mau ganti ke double box, kemudian untuk banyaknya ke 5, lalu kita ubah ukuran letak nomornya ini, angkanya ini ke below. Kemudian fontnya kita ubah ke Times New Roman juga. Nah, setelah itu kita atur di tengah-tengah. Untuk ini kan angkanya agak menjauh dari skala batangnya. Kita atur agar lebih ke atas, yaitu di display. Kemudian kita atur supaya dekat. Nah, udah seperti ini. Lalu setelah itu kita buat garis bantu lagi. Kita add polyline. Nah, setelah itu kita bikin nama. Setelah itu kita akan membuat legenda. Caranya itu add legend. Kemudian kita tambahkan di sini. Oke, udah muncul kayak gini. Nah, untuk mengubah ini itu kita dapat ke bagian legend item. Nah, karena ini untuk menghilangkan yaitu karena di sini nggak muncul ya, jadi kita auto update-nya kita uncheck. Nah, jadi di sini kita kasih title dulu, keterangan. Kemudian kita atur yang di bagian legend item. Di sini kita titiknya hidden.
jalan, sungai. Untuk konturnya kita remove aja karena kita akan bikin sendiri. Batas administrasi di hidden, kita remove. Kemudian ini kita hidden. Oke, untuk konturnya kita remove. Untuk titik yang ini kita remove. Udah seperti ini. Ingat urutan dari pembuatan legenda, yaitu dari titik, garis, dan kemudian area. Nah, setelah itu kita ke fonts. Di sini title fontnya ini kita ganti ke, kita akan membagi dari legenda ini menjadi dua bagian, yaitu dua kolom. Nah, karena sungainya ini ada berada di atas, maka kita bisa mengatur sungainya biar di bawah. Caranya yaitu kita bikin dua legenda. Di sini kita copy paste aja. Nah, untuk yang ini bisa kita hilangin yang bagian batas administrasi ini, kita hidden aja. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu bikin dua kolom. Oke. Kemudian untuk yang ini kita hapus bagian keterangannya, dan di legend itemnya ini kita hilangin untuk titik, sungai, jalan, sampai yang tersisa batas administrasi aja. Nah, untuk keterangannya ini kita hapus. Oke, setelah itu kita atur. Nah, di sini nah, untuk ini udah semuanya. Kita bisa menambahkan kontur. Caranya itu kita buat sendiri konturnya, yaitu dengan menggunakan add polygon. Nah, di sini kita bikin kontur. Nah, seperti ini. Kemudian kita copas aja. Kita ganti dulu warnanya itu ke ini. Oke, setelah itu kita copas aja. Nah, di copas yang terakhir ini kita ganti ukurannya itu untuk lebih tebal sebagai garis konturnya, terus kita gedein. Untuk colornya no brush. Kemudian kita masukin yang ini. Setelah itu kita bikin dari konturnya ya 100 meter gitu. Kemudian untuk fontnya ini kita kecilin. Setelah itu kita ke backgroundnya di uncheck. Tujuannya yaitu biar modelnya tertutup nanti. Kemudian kita taruh sini. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan kontur ini jadi grup. Setelah itu kita kecilin, lalu kita taruh di bagian sini. Nah, konturnya udah terbuat seperti ini. Kemudian kita akan membuat tulisan keterangan kontur sendiri secara manual. Oke, kita kecilin.
Nah, untuk mengatur posisi hurufnya ini, kita bisa ke bagian spacing, yaitu di region item, kita bisa atur ke kiri atau ke kanannya. Yang ini sebelah sini juga sama. Oke, setelah ini kita langsung buat garis lagi. Setelah itu kita akan membuat sumber. Setelah itu kita buat koordinat peta. Kita bakal bikin inset. Oke, atur letaknya. Kita di bagian petanya ini kita buat layers dulu, biar kalau kita buat peta baru nggak akan kegeser ataupun keubah. Nah, untuk inset sendiri caranya itu kita bisa buat di sini. Kita unchecklist dulu semuanya. Oke, setelah itu kita masukin ke layer data source manager, kemudian kita ganti ke sistem. Oke, setelah itu kita masukin Indonesia Cup, add. Nah, setelah itu kita close, lalu klik kanan properties, ke simbology. Di sini kita ganti simbol fill-nya ke no brush. Dan kita play. Kemudian kita ke simbology-nya ke bagian kategoris. Kita masukin value-nya kabupaten, classify. Nah, kita cari nih kota Depok. Nah, kota Depok. Kemudian simbol fill-nya kita ganti ke kuning. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu kita ke labels, single label. Kemudian value-nya kita masukin kabupaten. Font-nya kita ganti Times New Roman. Ukurannya kita kasih 10 aja, biar nggak terlalu nutup. Buffernya, masknya, placement propertiesnya udah around centroid. Kemudian apply. Oke. Untuk Depok belum muncul ya. Oke, kita cek dulu. Di bagian simbologi. Belum ke play kayaknya. Simbol fill-nya ke solid. Oke, udah kayak gini. Kemudian kita kembali ke
layout, kita akan membuat inset, caranya itu sama, add peta, kemudian kita masukin insetnya, sini dulu. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan membuat sistem grid-nya, caranya sama, yaitu ke grid, kemudian kita add grid, modify, nah, setelah itu kita akan membuat kotakan lagi, add rectangle, untuk mengotaki gridnya ini. Nah, kita ganti simple fill-nya jadi no brush. Setelah itu kita akan menggrupkan ini supaya apabila dipindah-pindah nggak terganggu. Kemudian aku bakal nambahin skala batang di bagian bawah sini. Double box ada 5. Kemudian display, lalu fontnya aku ganti ke Times New Roman. Ukurannya aku mau kasih 10 aja. Lalu di close, kemudian above-nya ganti below. Kita kecilin, masukin ini agak ke atasin. Oke, selesai. Untuk pembuatan layout dari acara 8 dengan QGIS, caranya itu seperti itu. Oke, kalau udah selesai, kemudian kita akan save, lalu kita akan export as PDF. Di sini kita kasih nama peta kota Depok, kemudian kita save. Nah, prosesnya udah berhasil. Kemudian kita bisa melihat di cara 8. Nah, untuk hasilnya udah seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.